Salam bahagia. Saya Teratip Adi Suproko, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Artinya, dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, kemudian yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Adapun kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid telah ketahui dan di mana murid berada. Kemudian yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majmuk, di mana tiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Kita sebagai guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga-tiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian yang terakhir, diferensiasi produk, yaitu berupa bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah mereka pelajari. Lalu pertanyaannya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Jawabannya adalah ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hendaknya seorang guru harus berusaha
memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak hendaknya dalam melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif, sehingga muncul pembelajaran berdiferensiasi supaya memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menjadi merdeka dalam belajarnya. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan bersama terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai nilai-nilai kebaikan universal dan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kita bersama. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.